Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Yuk sama-sama kita bahas. Sebelum memasuki materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adam Zen, kelas 10E dari SMA N 11 Jakarta. Saya harap teman-teman dengan mempelajari bab ini diharapkan mampu menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Pernahkah teman-teman membayangkan apa sih yang akan terjadi jika ada masalah ekonomi? Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Lalu dengan memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Setelah teman-teman mengatasi masalah ekonomi dengan menentukan pilihan tepat dan memanfaatkan biaya peluang, jangan lupa selalu mementingkan skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas adalah kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhnya daripada kebutuhan lainnya. Skala prioritas dibagi menjadi 3, yaitu prioritas pertama. Prioritas pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang, yang contohnya itu makanan, pakaian, dan lain-lain. Lalu prioritas kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan masa depan, yang contohnya itu televisi, peralatan rumah, sepeda motor, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada prioritas ketiga atau kebutuhan tersier, yang contohnya itu mobil mewah, perhiasan mewah, gadget mahal, dan benda-benda mewah lainnya. Gimana sih cara mengelola keuangan? Cara mengelola keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukaan keuangan, memonitor dan mengevaluasi segera berkala, dan membiasakan diri menabung. Cara mengatasi masalah ekonomi mikro, yaitu dengan menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Lalu bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya kerjasama antara Nokia dan Microsoft. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro, yaitu dengan membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro dan pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro, yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memenuhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian, contohnya menurunkan suku bunga. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah, contohnya sektor perpajakan. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ini yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, dan tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Lalu ada sistem ekonomi komando, yaitu peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, dan kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Lalu ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan.
Dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi ini pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara. Ada di bawah foto berikut. Mungkin presentasi yang dapat disampaikan cukup sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.